Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, baik yang hadir secara virtual maupun fisik, dan pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, bagi yang hadir secara virtual maupun fisik. Hadir bersama kami fisik di sini ada Ketua BPK, Pak Firman Sampurno, Agung Firman Sampurno, dan Pak Rahmat Gobel dari DPR, dan juga Pak Dito, Ketua Komisi 11, Pak Amir Uskara, 11, ya. Dan juga Duta Besar Negara Sahabat, Kepala Perwakilan Organisasi Internasional, Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan lembaga lainnya, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, ataupun yang mewakili. Dewan Gubernur Bank Indonesia, Pak Gubernur Pak Wery Warjio, beserta jajarannya yang hadir secara virtual. Ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, para gubernur, kepala daerah, rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, para pimpinan asosiasi, lembaga jasa keuangan, dan juga SRO, rekan-rekan media massa, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya karunia-Nya kita bisa hadir dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, yang pada hari ini mengambil tema penguatan sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi baru. Tema ini sangat relevan pada pasca pandemi COVID ini, dan hari ini merupakan kehormatan bagi kami semua atas kehadiran Bapak Presiden yang juga nanti berkenan memberikan sambutan serta meresmikan taksonomi hijau nasional Indonesia. Dan ini tentunya memberikan semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengabdi kepada negara yang kita cintai ini untuk membawa Indonesia maju. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, pertama mohon izin Bapak Presiden kami untuk menyampaikan laporan ini agak sedikit lebih detail, ya, karena ini merupakan komitmen kita bersama untuk kami persembahkan kepada negara yang kita cintai. Dapat kami sampaikan, sektor ekonomi dan keuangan terus dalam proses pemulihan pada masa pandemi yang didukung dengan semakin membaiknya penanganan COVID, ditandai dengan terus menurunnya kasus-kasus. Dapat kami sampaikan rata-rata dalam sebulan terakhir hanya 431 kasus per hari, kasus baru maksudnya. Meskipun cenderung ada tendensi meningkat karena kasus Omikron. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan seluruh lembaga dan pemangku kepentingan atas capaian ini. Karena ini merupakan basis kami untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun kami juga belum bisa mengatakan bahwa 100% kami sudah bisa melakukan aktivitas sosial dan ekonomi kita. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, sesuai mandat OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK diberi mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memerlukan berbagai kebijakan, baik mikro maupun makro,
Sehingga kami selalu melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan LPS dalam KSSK dalam membahas kebijakan-kebijakan ini baik mikro maupun makro ya, prudensial untuk kita bisa mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumer sektor jasa keuangan ini. Dapat kami sampaikan berdasarkan mandat tersebut bahwa stabilitas sistem keuangan terjaga ditunjukkan dengan indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali dan perbaikan berbagai indikator-indikator keuangan lainnya. Dapat kami sampaikan di sektor perbankan ya pada akhir 2021 lalu kredit sudah bertumbuh 5,2% YoY dengan NPL yang terkendali pada level 3% dan cenderung turun dari tahun lalu di mana tahun lalu 3,06%. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, namun dalam pandemi COVID ini kita masih mempunyai PR, yaitu restrukturisasi kredit dalam rangka COVID yang jumlahnya sudah semakin menurun, yaitu 693,6 triliun. Ini jauh di bawah level tertinggi pada saat itu 830,5 triliun pada tahun 2020. Namun kami sudah kita minta kepada sektor keuangan perbankan untuk selalu membentuk pencadangan sehingga level cadangan terakhir sudah 14,85% atau dalam rupiah 103 triliun. Ini akan terus kami minta untuk lebih cepat lagi membentuk cadangan agar pada saat dinormalkan nanti sudah tidak terjadi yang kita sebut cliff effect. Di perbankan juga permodalannya cukup kuat, jauh di atas threshold yaitu 25,67%. Dan juga didukung pertumbuhan dana masyarakat yang terus meningkat yang pada akhir tahun lalu berjumlah 12,21% ya, secara YoY. Dapat kami sampaikan juga di pasar modal telah pulih bahkan lebih bagus pada level sebelum COVID. Indeks harga saham sudah mencapai 6.693 pada 14 Januari yang lalu. Angka ini jauh pada level sebelum pandemi yaitu 5.361,25. Capaian ini dapat kami sampaikan merupakan peringkat ketiga terbaik di Asia. Sedangkan kapitalisasi pasar mencapai angka 8.252 triliun pada 30 Desember tahun lalu. Angka ini juga merupakan terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Dapat kami sampaikan juga investor pasar modal meningkat cukup drastis yaitu menjadi 7,5 juta pada akhir tahun lalu dan ini melonjak 93% dari tahun sebelumnya di mana 80% merupakan investor milenial. Ini berkah bagi kita karena memang investor di pasar modal merupakan investasi yang sangat menarik terutama bagi milenial. Dapat kami sampaikan juga bahwa penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat drastis, yaitu mencapai 363,3 triliun atau naik 206% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penghimpunan dana pasar modal ini terbaik di kawasan Asia Pasifik, yang di mana Asia Pasifik rata-rata hanya 171%. Dapat kami sampaikan pula untuk pertumbuhan di IKNB sudah cukup kuat, permodalannya mencapai untuk asuransi jiwa 539,8% dan asuransi umum 327,3%. Ini jauh di atas threshold 120%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga menurun menjadi 1,9%. Mohon maaf 1,9 kali ini jauh dari batas ambang 10% atau 10 kali. Rasio kredit perusahaan pembiayaan terpantau stabil NPL pada level 3,53% setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5% di tahun 2020.
Hal ini ditumpang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai 218,95 triliun atau 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1% dari total pembiayaan di piutang. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadir sekalian yang berbahagia, selain 3 subsektor yang kami sampaikan tadi, ada 1 subsektor baru yang kami pantau yaitu keuangan digital. Kehadiran industri ini memberikan dampak positif kepada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap keuangan digital seperti pertumbuhan peer-to-peer lending sebesar 29,69 juta peminjam pada akhir tahun 2021, meningkat 68,15% dibandingkan tahun 2020. Dan pertumbuhan pemodal security crowdfunding yang telah mencapai 93.733 pemodal sejak diluncurkan pada awal tahun 2021 yang lalu. Percepatan akses ini akan terus kami tingkatkan sesuai dengan target strategi nasional keuangan inklusi sebesar 90% di tahun 2024. Kami sadar bahwa pemahaman masyarakat atas produk dan keuangan digital ini tidak sepadan dengan pemahaman masyarakat atas risiko yang melekat pada produk-produk tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami secara lengkap konsekuensi dan produk-produk tersebut, terutama memahami produk yang berizin maupun tidak berizin. Sehingga menimbulkan dispute baik peminjam online legal maupun ilegal. Kami telah melakukan bersama dengan Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM, menandatangani surat keputusan bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Dengan demikian, kami terus akan meningkatkan efektivitas upaya bersama, meningkatkan literasi, edukasi, penegakan hukum dalam rangka untuk perlindungan nasabah masyarakat yang terutama menjadi nasabah sektor keuangan. Kami mendukung langkah penegakan hukum tersebut oleh penegak hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal dan seluruh pihak yang terkait. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, ke depan dalam menjaga perekonomian kita masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, di antaranya bagaimana percepatan pemulihan kredit yang direstrukturisasi dan telah kami perpanjang sampai dengan tahun 2023. Namun kita sadar masih banyak hal lain yang harus kita siapkan, seperti adanya Omikron, dan juga adanya percepatan normalisasi kebijakan stimulus COVID-19 dari berbagai negara, adanya gap agregat dan supply mengenai disrupsi rantai pasokan yang telah terjadi sehingga bisa menimbulkan inflasi. Dan kemudian kita juga harus bersiap untuk menghadapi agenda global pengurangan emisi karbon sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% dukungan diri sendiri dalam skema hijau pada tahun 2030. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022. Yang pertama, kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 25% lebih rendah dari yang biasa, dan ini akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir.
Di samping itu juga kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti. Kebijakan yang kedua, kami mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju, antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap-siap ya apa yang akan terjadi apabila ada impact negatif terhadap normalisasi. Dan juga kami mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi cliff effect pada saat nanti dinormalkan di 2023. Dan kami juga akan melakukan penataan lebih cepat lagi industri jasa reksadana, mohon maaf, dan juga penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNP. Prioritas kebijakan ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0. Ya. Dalam hal ini OJK bersama SRO, Bursa Efek Indonesia, Custodian Central Efek Indonesia, dan juga Clearing Penjaminan Efek Indonesia bersama-sama dengan pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, di mana 919 diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan taksonomi hijau ini akan mohon diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah kredit kepada kendaraan berbasis baterai. Prioritas keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024, yang juga menjadi arahan Bapak Presiden, ya, dengan berbagai model, diantaranya model cluster dalam sistem satu bersama mengenai pembiayaan, pemasaran melalui Oktober, pembinaan, serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bekerjasama dengan gubernur dan kepala daerah setempat, serta program-program pembiayaan lain yang kita gunakan adalah KUR Cluster, kredit pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan lembaga keuangan mikro, termasuk bank wakaf mikro, serta skema pemasaran melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Di pasar modal terus akan kami kembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowdfunding yang sudah kami luncurkan pada awal tahun 2021 lalu. Prioritas kelima, kami akan terus memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional, agar masyarakat bisa akses ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang lebih cepat dengan mengurangi ekses-ekses yang terjadi. Hal ini kami lakukan literasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen, dan juga kita tetap akan mendukung penegakan hukum apabila ada yang dilanggar. Dan juga hal ini kami lakukan bersama-sama dengan mitra kami ya, yang berdasarkan SKP yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami juga akan mendorong keuangan formal seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank untuk masuk ke dalam bisnis online digital, sehingga ini bisa menutup gap permintaan yang begitu besar di masyarakat.
Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2% 2022 ini, kami memproyeksikan di 2020 ini akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga kredit kami perkirakan akan tumbuh sekitar 7,5%, dana pihak ketiga akan tumbuh di rentang sekitar 10%, dan penghimpunan dana masyarakat di pasar modal, ini kami kasih ring antara 125 sampai 175 triliun. Piutang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12%. Aset asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan akan tumbuh 4,66% dan 3,14%. Sementara aset dana pensiunan akan mencapai 6,47%. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, dapat kami sampaikan berbagai kebijakan tersebut sudah kami tuangkan dalam Master Plan Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, serta berbagai peta jalan yang lebih detail untuk sektor-sektor yang tertentu. Khusus untuk mendukung ekonomi hijau dalam rangka menurunkan kadar emisi karbon dan efek rumah kaca, OJK telah menuangkan dalam Roadmap Sustainable Finance tahap kedua 2021-2025 untuk sektor jasa keuangan. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kami mengapresiasi juga tokoh-tokoh yang tadi telah mendapat award dalam kontribusi menggerakkan inklusi keuangan nasional, edukasi keuangan nasional, keuangan mikro syariah, bank wakaf mikro, kur klaster, dan fintech di tahun 2021 yang lalu. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami mewakili anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh kementerian lembaga, dan pelaku sektor jasa keuangan yang telah mendukung OJK dalam menjalankan tugas selama ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada kami semua dan seluruh industri jasa keuangan agar kami ke depan dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam percepatan pemulihan ekonomi dan membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan sekaligus juga mohon untuk meluncurkan taksonomi hijau Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridho kepada kita semua, dan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.